Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, Bapak Tutor Bapak Heru Prayogo selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat dalam memenuhi tugas pertemuan ke-8 mata kuliah Cirebon Studies, yaitu ujian tengah semester mata kuliah Cirebon Studies. Langsung saja kita mulai. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem kebudayaan Cirebon, sistem kepercayaan masyarakat Cirebon, dan ritus keagamaan seperti Syawalan, Mauludan, Suroan, dan Sabaran yang masih berlaku sampai saat ini. Yang pertama, pendahuluan. Budaya Cirebon adalah sebuah entitas yang khas dan unik, tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kajian kebudayaan etnis di Indonesia. Kondisi geografis yang sangat memungkinkan terjadi persilangan budaya, terutama budaya Sunda, Jawa, Cina, Arab, India, dan terakhir budaya Barat yang diterima dengan penuh bangga oleh kaum muda. Kesenian, tradisi, dan unsur-unsur nilai budaya yang amat luhur sebagai faktor penunjang dalam menyokong pembangunan di wilayah kota Cirebon. Budaya Cirebon religius berbaur dengan budaya keraton yang bernuansa kerajaan sangat khas dan amat menonjol sebagai ciri khas yang amat kental di kota Cirebon. Kota Cirebon memiliki berbagai seni dan budaya tradisional khas yang bernuansa Islami serta bercirikan tentang kehidupan dan perjuangan. Kota Cirebon juga memiliki event-event tradisional yang hingga saat ini masih dilaksanakan, seperti sedekah bumi, seperti lagi Nandran, ada lagi Mauludan, dan masih banyak lagi seperti Syawalan, Suroan, Sabaran yang saat ini masih lestari dilakukan oleh masyarakat Cirebon. Selanjutnya, keberagaman budaya dan ritus keagamaan masyarakat Cirebon. Yang pertama ada Syawalan, Suroan, Mauludan, dan Sabaran. Yang pertama, Syawalan. Adat Syawalan di Cirebon, Jawa Barat adalah tradisi grebek Syawal yang dilakukan oleh keluarga besar Keraton Kanoman. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 8 Syawal dalam kalender Hijriah. Tradisi Syawal berlangsung di Komplek Makam Sunan Gunung Jati yang terletak di Desa Asna, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lokasi ini juga dikenal sebagai Kompleks Makam Gunung Sembung oleh masyarakat Cirebon. Tradisi ini sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu semenjak Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568. Selain untuk menghormati jasa Sunan Gunung Jati sebagai ulama penyebar agama Islam di Jawa, para peziarah juga berharap mendapat barokah setelah berziarah dalam acara Syawalan Gunung Jati. Biasanya juga digelar berbagai macam pertunjukan seni dan budaya seperti tari topeng, wayang kulit, dan musik tradisional. Selanjutnya, ada pun beberapa kegiatan dalam grebek Syawal ini, diantaranya yang pertama, keluarga keraton berziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Komplek Asna Gunung Sembung. Yang kedua, setelah berziarah, keluarga keraton mengadakan tahlilan dan mendoakan Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana, dan sanak keluarganya. Yang ketiga, keluarga keraton membagikan hal baik, yaitu sedekah kepada warga setempat melalui proses surak atau pelembaran uang receh. Tradisi grebek Syawal di Cirebon memiliki beberapa makna, diantaranya mempererat hubungan antara keluarga Keraton Kanoman dan masyarakat,
menunjukkan peran keraton sebagai pelindung warisan budaya, memperkuat identitas budaya di kota Cirebon. Yang kedua yaitu Mauludan. Tradisi Mauludan adalah sebuah perayaan khas masyarakat Cirebon untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan menggabungkan unsur-unsur agama Islami dan budaya lokal Jawa, tradisi ini menawarkan nuansa spiritual yang kuat sekaligus penuh warna. Masyarakat Cirebon biasanya merayakan di sepanjang bulan Rabiul Awal pada penanggalan Hijriyah. Peringatan Maulid Nabi sendiri jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sejak awal bulan Hijriyah, berbagai aktivitas Mauludan sudah dimulai, misalnya pembacaan kitab Al-Barzanji, ziarah ke makam para wali atau ulama yang ada di Cirebon, ataupun pencucian jimat dan benda pusaka di keraton. Tradisi Mauludan di Cirebon itu memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan dalam acara tersebut. Di antaranya yang pertama, pencucian benda pusaka keraton. Yang kedua, pembacaan kitab Al-Barzanji. Yang ketiga, sedekah berkat. Yang keempat, ziarah kubur. Dan yang terakhir, pertunjukan seni. Selain upacara religius, pertunjukan seni budaya juga sering diadakan sebagai bagian dari perayaan Mauludan. Pagelaran seni yang sering ditunjukkan untuk memperingati Mauludan Nabi, di antaranya ada wayang kulit, tarian daerah, dan musik gamelan. Yang ketiga yaitu Suruhan. Suruhan adalah salah satu adat yang dilakukan masyarakat Cirebon pada saat bulan Asyura. Adat membiasakan pembuatan bubur suro. Untuk peringatan Suruhan menghubungkan kemuliaan bulan Asyura sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan yang mulia ini banyak sekali peristiwa bersejarah yang terjadi. Di antaranya peristiwa diterimanya taubat Nabi Adam dan Hawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkannya Nabi Nuh dan para pengikutnya setelah terombang-ambing lama dengan perahu di tengah laut lepas, dan banyak lainnya. Dalam sejarah Cirebon, Walang Sungsang putra pertama Prabu Siliwangi pergi meninggalkan kerajaan. Juga terjadi pada bulan Asyura. Walang Sungsang mengembara mencari ilmu hingga bertemu dengan Syekh Datuk Hafi yang menuntunnya masuk Islam. Dari sinilah akhirnya masyarakat Cirebon mengadakan adat Suruhan dengan membuat bubur suro dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Adapun beberapa kegiatan Suruhan di Cirebon, di antaranya yaitu membaca Babat Cirebon. Yang kedua, ziarah makam Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, pawai obor. Yang keempat yaitu ada ngisis. Dan yang terakhir ada pagelaran wayang kulit. Adapun yang keempat yaitu saparan. Tradisi saparan di Cirebon salah satunya adalah ngapem, yaitu membuat dan membagikan kue apem pada hari Rabu terakhir bulan Safar, atau bisa disebut dengan Rabu Kasan. Tradisi ini dilakukan sebagai syukuran atas terlepasnya dari bulan Safar yang dianggap sebagai bulan malapetaka. Tradisi saparan merupakan kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperingati bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Islam. Tradisi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, sarana pemersatu masyarakat, mempererat hubungan silaturahmi, dan memperkuat pemahaman terhadap tradisi keagamaan lokal, dan yang terakhir mengokohkan loyalitas. Berkaitan dengan ini, maka masyarakat Cirebon selama bulan ini melakukan 3 kegiatan yang dikenal dengan ngapem, ngirap, dan Rebo Wekasan serta tarwuji. Adapun ngapem yaitu bentuk rasa syukur. Ngapem berasal dari kata apem yang berupa kue yang terbuat dari tepung beras yang sudah difermentasi. Apem dimakan disertai dengan pemanis atau bisa disebut ginca yang terbuat dari gula Jawa dan santan. Yang kedua ada ngirap atau pembersihan diri
dari dan alam. Bulan Safar diyakini bulan yang penuh malapetaka, yang kemungkinannya bisa terjadi di antara kita. Hal ini konon diyakini sebagai upaya Sunan Kalijaga untuk mencegah kemungkinan datangnya Rebo Wekasan. Beliau mandi di Sungai Derajat pada saat berguru pada Sunan Gunung Jati untuk membersihkan diri dari bala di hari Rebo Wekasan. Adapun yang terakhir yaitu Tarwuji. Semua kegiatan dalam bulan Safar ini belumlah lengkap bila tidak diakhiri dengan Rebo Wekasan, yang merupakan hari yang sangat penting. Selepas Isya hingga subuh merupakan pergantian hari, yang biasanya di pagi harinya banyak anak-anak yang berkopiah dengan sarung yang dikalungkan ke badannya akan keliling dari rumah ke rumah untuk menandungkan nyanyian Wur Tawur Nyi Tawur, selamat dawa umur, yang artinya, Bu, bagikanlah suatu ke kami, semoga sehat selalu dan aman dan panjang umur. Ini dapat kita lihat beberapa foto ritus keagamaan dan budaya yang berlaku di Cirebon. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada beliau Bapak Heru Prayogo. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan dalam mata kuliah ini, dan apabila ada salah kata dan penerangan dalam presentasi saya kali ini kepada beliau Bapak Heru Prayogo, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.